Berdoa bukan sekedar kata, tapi hubungan. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Mak Gem dan seperti biasa, Mak Gem pagi ini mempersiapkan sarapan dan bekal-bekal untuk anak-anak ke sekolah. Nah, ini Mak Gem keluarkanlah dulu ya isinya atau apa yang mau kita masak di pagi hari ini. Nah, biasanya Mak Gem itu udah siapkan di malam hari apa yang mau dimasak, tapi ternyata pagi ini Mak Gem kelupaan karena tadi malam itu ada kelas, jadi lupalah aku mengeluarkan atau mempersiapkan untuk bahan-bahan apa yang mau dimasak makem. Jadi pagi-paginya masih kulitin kentang dan yang lainnya. Padahal seharusnya makem buatkan itu di malam hari supaya pagi-pagi itu tinggal masak. Jadi senang untuk kita mengatur waktunya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita lanjutkan lagi. Nah, teman-teman, di hari-hari terakhir ini kan begitu banyak ya orang yang berdoa, tetapi banyak banget juga doa yang tidak dijawab dan itu membuat mereka berhenti untuk berdoa. Nah, Makam satu mengutip dalam 1 Tesalonika 5:17, "Berdoalah dengan tidak jemu-jemu," atau dalam bahasa lain, "Berdoalah tanpa henti." Nah, seringkali kita mengira doa adalah kata-kata yang panjang kan? Kita mengira juga bahwa doa adalah bahasa yang indah atau mungkin permintaan-permintaan yang sempurna. Padahal doa adalah hubungan. Jadi ini bukan tentang pertunjukan, tetapi ini tentang sebuah hubungan. Jadi doa bukan tentang seberapa fasih kita berbicara, tapi seberapa jujur sih hati kita itu mau datang sama Tuhan. Nah, apa itu doa? Doa adalah berbicara dan mendengar, mengadu dan mempercayakan, menangis dan juga berharap, diam dan berserah. Tuhan tidak menunggu doa kita rapi, tapi Dia menunggu hati kita yang terbuka. Untuk bisa terbuka, mengungkapkan semua isi hati kita di hadapan Tuhan. Tapi stop dulu, jangan ada tuntutan untuk dijawab dulu ya. Tapi kita percaya Dia tahu apa yang terbaik sama kita. Tapi kita nggak nuntut-nuntut dulu. Karena jika kita menuntut-nuntut, maka kita pasti akan kecewa karena Tuhan tahu apa yang terjadi di masa depan dan hak dialah untuk menjawab semua doa. Jadi jangan kecewa dulu karena begitu banyak juga makem ketemu, dia bilang dia udah berdoa, rajin berdoa, tapi dia tidak melihat apa-apa perubahan dari apa yang dia doakan. Mungkin bukan keadaan yang Tuhan mau ubah, tapi hati, cara, respon hidup kita, pikiran kita mungkin yang mau diubah Tuhan dulu. Nah, kalau kita udah mengalami perubahan itu, bisa aja masalah kita melihat dengan cara yang berbeda, ya kan? Nah, doa tidak selalu mengubah keadaan tuh, tapi doa selalu mengubah hati. Doa melunakkan yang keras, doa menenangkan yang gelisah, doa menguatkan yang lemah. Kadang masalah belum selesai, tapi setelah berdoa kita merasa tidak lagi sendirian. Pernah nggak kalian kayak gitu? Setelah doa kayaknya lega banget, damai banget gitu. Nah, kita belajar ya bahwa doa itu bukan tanda lemah, tapi doa adalah sumber kekuatan. Bukan masalah kita yang selesai, tapi kekuatan dulu yang kita terima untuk bisa menanggung segala perkara. Dan ke jalan keluar itu kita percaya Tuhan pasti sediakan bagi setiap kita. Nah, Makem juga seperti itu. Jadi kalau ketika Makem mengalami kesedihan, banyak pergumulan gitu ya. Semua kita manusia punya banyak pergumulan. Maka ya Makem Makem menangis di kaki Tuhan, menangis, meluahkan isi hati. Hanya Dialah yang bisa kita percaya, ya kan bisa kita luahkan segala sesuatunya, segala isi hati kita. Nah, itu membuat kita jauh lebih sehat. Karena biasalah perempuan kalau tidak bercerita nggak bisa. Laki-laki kan tidak bercerita, tapi tidak dengan wanita. Nah, bagaimana wanita bisa bercerita dengan menceritakan isi hatinya di hadapan Tuhan? Tuhan setia kok, hati yang remuk redam, dia tidak akan kecewakan. Bahkan orang yang bulu yang patah terkulai, dia nggak akan buang, tapi dia akan jadikan itu sebagai sebuah kekuatan. Jadi para wanita-wanita di luar sana, sebelum kamu curhat sama teman kamu, curhat dululah sama Tuhan. Nangis dulu di sana, ceritakan ya, supaya kita beroleh kelegaan dan kekuatan. Ingat, sebanyak mana kamu berdoa bukan berarti sebanyak itu jawaban doa yang kamu terima. Bukan keadaan yang diubahkan, tapi kekuatan hatimu, damai sejahteramu, dan caramu melihat masalah itu. Di situ yang Tuhan lebih banyak bergerak.
Memang benar ada mujizat, benar ada pertolongan Tuhan, benar ada tiba-tiba keadaan yang diubahkan, tapi kembali itu adalah haknya Tuhan. Jadi jangan kecewa ya, kalau kamu rajin berdoa, tapi keadaan tidak diubahkan, tapi mungkin justru Tuhan mau hatimu, hidupmu, keadaanmu di dalam dirimu sendirilah yang Tuhan terlebih dahulu mau ubah. Tuhan berkati.